Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi terduga pelaku penculikan terhadap bocah perempuan berusia 6 tahun di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Malika Anastasia. Terduga pelaku yang kini masuk dalam daftar pencarian orang merupakan residivis kasus pencabulan anak yang baru saja divonis bebas tahun 2021 lalu usai divonis 7 tahun penjara. Sejak dinyatakan hilang pada 7 Desember 2022 lalu, polisi terus berupaya melakukan pengejaran terhadap pelaku penculikan terhadap bocah perempuan berusia 6 tahun Malika Anastasia di Jalan Gunung Sahari 7A Sawah Besar, Jakarta Pusat. Melalui rekaman kamera CCTV serta pemeriksaan saksi-saksi, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi terduga pelaku penculikan Malika. Identitas terduga pelaku terungkap berdasarkan informasi adanya kesamaan fisik terduga pelaku dengan pelaku dugaan penggelapan sepeda motor di RW 5 Kelurahan Pademangan yang berhasil diamankan warga beberapa waktu lalu. Berbekal informasi awal, polisi kemudian mendapatkan identitas terduga pelaku, yakni atas nama Iwan Sumarno yang merupakan warga Kampung Malaka, Cilincing, Jakarta Utara. Setelah mencocokkan data kepada keluarga terduga pelaku menyebut Iwan Sumarno kerap dikenal dengan sebutan Yudi alias Herman alias Jeki. Ironisnya, terduga pelaku yang kini masuk dalam daftar pencarian orang merupakan residivis kasus pencabulan anak yang baru saja bebas pada tahun 2021 usai divonis 7 tahun penjara. Tepatnya tanggal 30 Desember 2022 kami telah mengeluarkan surat daftar pencarian orang DPO atas kasus dugaan penculikan sebagaimana diatur pasal 330 dan 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35. Kami terbitkan DPO atas nama Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Yudi yang diduga melarikan ataupun menculik korban inisial M. Sebagai tambahan juga, kami juga melakukan pendalaman bahwa Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Yudi adalah seorang residivis di mana tahun 2014 yang lalu dilaporkan dan diproses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus percabulan terhadap anak di bawah umur dengan hukuman selama 7 tahun. Jadi yang bersangkutan diduga baru keluar tahun 2021 yang lalu. Malika Anastasia sebelumnya dibawa oleh terduga pelaku pada Rabu 7 Desember 2022 dari kios orang tuanya di Gunung Sahari, Jakarta Pusat untuk membeli makanan. Orang tua Malika baru menyadari jika anaknya diculik setelah beberapa jam buah hatinya itu tak kunjung pulang. Terduga pelaku sendiri kerap singgah di kios orang tua korban sebelum akhirnya menculik Malika dengan menggunakan bajai. Sang sopir bajai yang mengantar terduga pelaku dan Malika tak menyangka bila bocah perempuan yang menaiki bajainya adalah korban penculikan. Kita lihat beli Kentucky, masuk ke Kentucky. Terus nggak lama saya emang jalan lagi, pas naik terutama ke di TC. Terus bang terus aja bang, nanti berapa duit? Saya bilang 40.000, turun di kota, udah penumpang turun, saya jalan lagi. Itu kota itu stasiun kota berarti? Iya nggak jauh deh, lewat. Udah lupa lagi sih pak. Saya nggak begitu perhatiin mukanya, udah juga. Ya seperti orang biasa naik ya. Pertama sih emang perhatiin, cuman jadinya saya udah nggak ingat lagi. Polisi mengimbau agar masyarakat yang melihat keberadaan pelaku dapat melaporkan ke aparat kepolisian terdekat. Saya kepingin anak saya pulang. Walaupun apapun saya tetap mencari. Dimanapun dia berada saya tetap mencari. Dengan apapun saya tetap mencari agar anak saya pulang. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan.
Di tengah upaya polisi memburu pelaku penculikan, orang tua Malika Anastasia terus berharap buah hatinya segera ditemukan dalam keadaan sehat. Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami saat ini ibu dari Malika Anastasia, Ibu Oni, dan juga Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin. Sebelum menuju ke Ibu Oni, saya ingin menuju ke Pak Komarudin terlebih dahulu. Pak Komarudin, dari waktu sudah menyebarkan sketsa wajah pelaku, apakah sudah ada titik terang yang dapat diinformasikan saat ini, Pak Komarudin? Baik, terima kasih Mbak Tisa. Dapat kami informasikan kepada kita semua bahwa sampai saat ini tim terus melakukan berupaya mencari keberadaan dari pelaku dan tentunya korban. Di mana sejak kami terbitkan DPO pada tanggal 30 Desember yang lalu atau tepatnya hari Jumat, dan kita telah bisa ataupun mampu mengidentifikasi siapa sesungguhnya terduga pelaku yang membawa korban M beberapa waktu yang lalu atau tepatnya pada tanggal 9 Desember. Setelah kita mengidentifikasi, tentu saat ini tim kembali melakukan penyisiran ke titik-titik, ke tempat-tempat yang memang diduga kebiasaan terduga pelaku, sebagaimana informasi yang kami dapat dari orang-orang yang memang mengetahui ataupun mengenal pelaku dengan nama yang berbeda-beda. Orang tua korban mengenal terduga pelaku dengan nama Yudi. Kemudian di lingkungan pekerjaannya dikenal dengan nama Herman. Sementara di lingkungan tempat tinggalnya, sebagaimana alamat yang tertera dalam KTP, yang bersangkutan dikenal dengan nama Jeki. Nah, tentunya dari identifikasi ataupun identitas yang kita temukan, kita terus menyusuri tim. Saat ini ada 4 tim yang tersebar untuk mengungkap ataupun mencari tahu keberadaan yang bersangkutan. Tim ini apakah hanya kami juga sangat berharap bantuan informasi dari masyarakat. Tim ini ada 4 tim Bapak sebutkan tadi, apakah hanya di wilayah cakupan Jakarta saja atau mungkin keluar Jakarta juga disebar tim untuk mencari pelaku? Dari nomor yang sudah kami sampaikan, nomor pengaduan, sekiranya memang masyarakat mengetahui ataupun melihat orang-orang dengan ciri-ciri tersebut, ada beberapa informasi yang masuk yang mengatakan bahwa pernah melihat ciri-ciri orang seperti ini di daerah Tangerang, Banten. Tim pun sudah menyusuri ke sana dan memang hasilnya masih nihil. Kemudian beberapa wilayah lain, seperti di wilayah Pademangan, kita juga tim menyisir ke sana. Dari informasi-informasi yang ada, namun sampai saat ini memang belum kita membuahkan hasil yang maksimal. Pak, 7 tahun yang lalu pelaku ini divonis bersalah atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Berapa orang waktu itu korbannya? Waktu itu korbannya memang satu orang. Ini pun informasi kami dapatkan setelah kami mendapatkan identitas yang bersangkutan. Kami telusuri ke keluarganya dan keluarganya yang mengatakan bahwa yang bersangkutan pernah dihukum ataupun terkait dengan kasus pencabulan. Dari sana kemudian kami telusuri ke Polres Jakarta Utara dan juga Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan memang betul bahwa data tersebut terjerat kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan korban 1 orang. Waktu itu Pak, apakah mungkin ada kemiripan modus yang dilakukan pelaku dengan peristiwa misalkan penculikan seperti saat ini atau bagaimana Pak? Kalau untuk kasus yang di Jakarta Utara berbeda dengan kasus yang saat ini. Untuk yang di Jakarta Utara memang masih kategori anak-anak, namun usianya sudah belasan ya. Kalau untuk yang sekarang ini kan masih berusia 6 tahun. Termasuk juga modus, kami juga mendapatkan informasi dari beberapa orang yang pernah mengenal terduga pelaku memang mudah bergaul dengan anak-anak, sebagaimana juga keterangan yang kami dapatkan di lingkungan keluarga korban, di mana keseharian terduga pelaku dengan anak-anak cukup dekat, dengan kebiasaan pelaku yang suka memberikan mainan, kemudian memberikan makanan dan lain sebagainya. Nah Pak, dugaan dari polisi sendiri, meskipun pelaku belum tertangkap, motifnya kenapa ia mencuri ataupun menculik
Malika? Ini yang masih kami dalami, Mbak. Modus-modus pelaku ini masih terus kami dalami. Apakah ada keterkaitan ataupun riwayat yang bersangkutan pernah terkait dengan kasus pencabulan ataupun juga pelaku terkait dengan jaringan human trafficking. Nah, ini masih terus kami dalami. Saat ini fokus kami adalah menemukan terduga pelaku dan tentunya dengan korban yang dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sekarang saya ingin ke Bu Oni. Bu Oni, keterangan dari Pak Komarudin, Kapolres Metro Jakarta Pusat tadi bahwa pelaku ini sosoknya benar-benar terlihat ramah dan dekat dengan anak begitu. Ibu Oni juga melihat hal tersebut, Bu Oni, ketika berinteraksi dengan pelaku? Iya, emang seperti itulah sifatnya. Karena dia tuh sering memberi makanan, jajanan gitu kepada anak-anak. Hanya kepada Malika saja atau mungkin juga anak-anak yang berada di sekitar lingkungan Bu Oni? Tidak, cuman sama anak-anak saya saja. Lintang, Jibril, sama Malika. Anak Bu Oni yang perempuan hanya satu ya Bu Oni atau bagaimana? 2. Yang nomor 2 perempuan, namanya Ardia. Usia berapa Bu Oni? Yang ini Malika. Kalau Ardia berusia 20 tahun. Oke. Bu Oni, waktu itu kenapa bisa percaya dengan pelaku Bu Oni? Sedekat apa mungkin interaksi keluarga Bu Oni dengan pelaku? Dibilang percaya ya enggak ya, karena kita kesehariannya biasa gitu. Sering lalu lalang, terus kadang dia suka ngopi, pesen kopi, terus kadang bawa makanan, dia nanyain masak nasi apa enggak gitu. Kadang dia suka bawa nasi kotak gitu. Nah Bu Oni, upaya dari keluarga jadi nggak ada rasa curiga nggak ada apa rasa gimana curiga. gitu. Bu Oni, upaya dari keluarga apalagi Bu Oni untuk mencari Malika ini, apakah mungkin ada upaya selain juga tentunya menyerahkan kasus ini kepada polisi, ada upaya lain yang dilakukan pihak keluarga sejauh ini Bu Oni? Semuanya saya serahkan dengan pihak kepolisian, tapi dengan adanya itu karena saya memang orangnya nggak mau nyerah ya untuk mencari anak ya. Sebisa saya untuk menyisir daerah Jakarta gitu. Kemanapun dia bertempat tinggal atau di pinggir-pinggir kali atau di stasiun-stasiun atau di terminal-terminal, saya tetap menyisiri untuk mencari keberadaan anak saya. Sudah kemana saja Bu Oni, berarti mencari di wilayah Jakarta saja atau bagaimana Bu Oni? Pertama saya mencari di stasiun Rajawali. Dari stasiun Rajawali kita menuju ke Mangga 2. Dari Mangga 2 kita ke kota. Dari kota kita ke Gajah Mada. Nah, selepas dari Gajah Mada kita balik lagi arah ke Juanda. Dari Juanda saya menyisir ke Gambir. Dari Gambir saya menerus setiap harinya saya lalui itu untuk ke stasiun-stasiun. Gitu. Baik, sampai saya ke Jatinegara, cuman stasiun Bekasi yang saya belum. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Pak Komarudin. Pak Komarudin, tadi kan disampaikan bahwa tahun lalu yang bersangkutan pelaku ini baru bebas dari hukuman 7 tahun penjara. Aktivitasnya selama setahun belakangan ini apakah terlacak Pak Komarudin? Dari informasi yang kami dapat, ya, kami coba telusuri orang-orang yang memang mengenal yang bersangkutan. Aktivitas terakhir memang ya seperti itu, mengumpulkan barang bekas, kemudian juga tidur di emper-emper, bahkan kami juga menginterogasi orang-orang yang mengatakan bahwa keseharian yang bersangkutan ini ada 3 orang saksi yang mengatakan bahwa kebiasaannya suka ribut dengan sesama pemulung lain, rebutan barang bekas. Itu dia dikenal dengan orang yang suka ribut, menguasai satu areal tertentu. Seperti ada satu orang saksi yang mengatakan kalau dia sudah berada di situ, pemulung lain nggak boleh ikut mengambil barang di situ. Itu yang dikenal
tipikalnya dari Herman, kalau di kalangan mereka dikatakan Herman. Jadi yang dapat kami simpulkan, termasuk juga kami fokus pencarian kepada lingkungan orang-orang yang pencari barang bekas, karena memang semua keterangan yang diberikan menyatakan bahwa perilaku ataupun kesehariannya memang mencari barang-barang bekas. Oke. Nah terakhir Pak Komarudin, ada titik terangkah meskipun tadi disampaikan di awal sempat terlihat ada di Tangerang, oh ternyata salah orang begitu. Ada titik terang tidak sampai saat ini? Saat ini kami masih terus berupaya mengumpulkan informasi-informasi terbaru ya, mengingat memang bahwa yang bersangkutan ini aktivitasnya berpindah-pindah, tidak punya tempat tinggal tetap, kemudian juga kesehariannya yang sulit sekali terdeteksi. Kami sangat berharap bantuan informasi dari masyarakat. Setelah kita mengetahui identifikasi, kita bisa mengetahui identitas dan juga foto yang memang sudah diyakini oleh beberapa orang saksi dan juga kedua orang tua korban bahwa betul itulah orangnya, dan sudah kita tuangkan dalam BAP juga untuk meyakinkan bahwa itulah memang orang yang sedang kita cari. Kami sangat berharap informasi dari masyarakat bisa menyampaikan kepada kami, cukup difotokan ataupun ditunjukkan lokasinya, kita akan segera ke lapangan. Baik, terima kasih Kombes Pol Komarudin selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat atas waktu yang bersama kami, dan juga terima kasih untuk Ibu Oni, orang tua dari Malika. Kita berharap agar Malika bisa segera bertemu dengan kedua orang tuanya dalam kondisi sehat walafiat. Selamat petang semuanya.